Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'utsu rahmatan wa muhdah amma ba'd. Haqiq ya habibi inna qalbi yatiru idza dzakartuka fi khayali wa kaifa idza ra'aitu bi mirasi jamal al-husni fi ihdal layali amma ba'd. Alhamdulillah masih bersama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Dan pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita sudah sampai kepada adab dukhulul masjid, adab dukhulul masjidi ila tulu'isy syamsi, atau bagaimana tata krama adab-adab kita masuk pada masjid hingga tulu'isy syams, hingga terbitnya matahari. Jadi sebenarnya di sini kata adab dukhul al-masjid. Sebenarnya ini sebuah rumus ya yang diinginkan oleh yang ditujukan oleh Imam Ghazali. Ada titik poin penting yang beliau ingin sampaikan adalah adab dukhulil masjid, adab dukhul atau adab bagaimana kita iqbal ala Allah, bagaimana kita itu berhadapan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan oleh Imam Ghazali yang dituliskan dengan kata al-masjid. Sebenarnya masjid ini tidak hanya sekedar masjid yang pada umumnya, tapi masjid sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita katakan bahwasanya masjid menurut Imam Ghazali itu ada dua, yaitu Masjid Al-Asghar dan Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Asghar itu masjid yang pada umumnya, tapi Masjid Al-Akbar itu Al-Qaun wal Hayya, yaitu yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan, yang dimana Allah sudah mengistimewakan aku, di mana aku ini beribadah, dijadikan setiap hamparan bumi itu dijadikan masjid. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya, yang diinginkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini adalah, di dalam pembahasan masjid ini adalah adab dukhul masjid atau adab bagaimana cara yang kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ghazali? Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Adabu dukhulil masjidi ila tulu'isy syams. Adab bagaimana caranya kita adab masuk masjid, dari masuk masjid itu sholat fajar tentunya ya, hingga tulu'isy syams, hingga terbitnya matahari. Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika di waktu-waktu sedemikian itu gitu. Di waktu-waktu demikian. Fa idza aradta dukhulal masjidi faqaddim rijlakal yumna. Jika Anda hendak ingin masuk masjid, kata Imam Ghazali, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kakimu yang sebelah kanan. Sebagaimana apa di sini filosofi di balik itu segala, di balik mengedepankan yang kanan dibanding yang kiri gitu. Sebagaimana sebelumnya ya, kita membahas di dalam adab dukhulul khala, itu adab dukhulul khala yang dimana faqaddim rijlakal yusra katanya. Maka dahulukanlah kaki kiri. Sebenarnya apa sih filosofi antara kaki kiri dan kaki kanan gitu? Apakah kaki kanan karena itu tempat yang jelek, terus kaki kiri itu karena tempat yang jelek, dan kaki kanan itu karena tempat yang buruk? Sebenarnya semua itu yang kita inginkan ya dari adanya adanya hal-hal seperti ini, hal-hal demikian itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebenarnya itu agama ini tidak semuanya itu bisa diketahui hikmahnya dengan akal. Tapi ada yang disebut dengan amrun ta'abudi yang sering kita sebut di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu ada perkara di mana akal manusia lemah untuk mengetahui sebab hal tersebut. Begitu juga yang sering kita temukan di permasalahan-permasalahan ibadah tersebut. Nah, seperti itu. Faqaddim rijlakal yumna faqul Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Kenapa di sini didahulukan
bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kenapa gitu kan? Di dalam ini didahulukan karena doa dengan sholawat dibarengin dengan sholawat itu ibarat surat yang dengan perangko, cepat nyampe-nya gitu. Ibarat seperti itu. Bukan berarti kita tidak sampai, tapi apa? Sampai, cuman lebih cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Selim. Allahumma gfirli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Yang bagaimana ini sering ini ya, sering kita dengar di masa-masa kita masih kecil kita. Doa masuk masjid, Allahumma gfirli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, kemudian apakah nah di sini yang poin penting yang kita ingin sampaikan, yang telah kita sampaikan. Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u faqul la arabahallahu tijaratak. Nah, ketika kamu sudah masuk masjid nih, nah, ketika di masjid Anda melihat ada orang yang jual beli, ada orang yang berdagang, nah, kata Imam Ghazali. Qul la arabahallahu tijaratak. Nah, maka katakanlah Allah kan tidak ada untungnya buat kamu. Kamu nggak cuan ketika kamu berjualan di dalam masjid gitu. Kenapa kok di sini dikatakan berdagang gitu. Kenapa Imam Ghazali merumuskan dengan kata berdagang gitu. Ini ibarat, coba kita lihat ya di kalimat setelahnya, wa idza ra'aita man yunshidu fihi dhallatan faqul la raddallahu 'alaika dhallatak. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di antara dua hal ini, antara berdagang dan juga man yunshid atau barang siapa yang berinsyad ya, insyad itu nyanyi, tapi kita inginkan di sini bukan nyanyi dalam segi bahasa ya. Tapi yang diinginkan itu apa? Likayaltafita ilaihi nas, agar orang-orang itu memperhatikan dia. Nah, itu. Maka dua hal tersebut, berdagang dan juga mencari perhatian di masjid gitu kan. Ini sebuah sesuatu yang menghalangi kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diinginkan di sini? Hilangkan apa yang ada perkara dunia ketika Anda sudah memasuki masjid, ketika Anda sudah mau memasuki atau sudah berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang diinginkan Imam Ghazali di dalam adab dukhulil masjid seperti ini. Pernah kita katakan pernah kita berta'amul gitu ya. Mari kita berta'amul firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa dipanggil Allah gitu kan di Bukit Tursina. Fakhla'na 'alaika kata Musa. Inni rabbuka fakhla'na 'alaika katanya. Allah berfirman, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaslah sendalmu," gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha, "Fakhla'na 'alaika," maka lepaslah sendalmu gitu kan. Nah, maka setelah Nabi Musa lepas sandalnya gitu kan, maka apa? Ya Musa, "Inni anallah." Nah, jadi setelah Nabi Musa melepas sendalnya itu Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi apa yang diinginkan di sini? Ketika Nabi Musa menggunakan sendal yang ibarat itu adalah dunia, yang itu ibarat adalah perkara-perkara duniawi, maka dia akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka ana rabbuk stami' lima yuha katanya kan. Ini aku adalah Tuhanmu, maka dengarkan apa yang akan aku ucapkan gitu. Tapi ketika Nabi Musa sudah melepas segala atributnya gitu kan, hanya berfokus pada Allah, apa kata Allah? Inni anallah. Aku adalah Allah. Nah, ini yang diinginkan oleh Imam Ghazali, filosofi ini yang diinginkan oleh Imam Ghazali di dalam dua faqrah, di dalam dua paragraf ini. Fa idza ra'aita man yabi. Nah, seakan-akan man yabi atau siapa yang berjual ini nih ibarat kaki kanan. Wa man yunshid ini ibarat kaki kiri, dan inilah sendal yang dimaksud di dalam ayat fakhla'na 'alaik. Nah, seperti itu ya. Jadi itu pelajaran yang ingin kita, yang intinya apa sebenarnya gitu kan. Intinya adalah bahwasanya inti dari dua paragraf ini adalah apa? Ketika kita ingin berhadapan di hadapan ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkanlah apa perkara-perkara yang ada di yang menyangkut perkara duniawi seperti itu. Mengapa takbiratul ihram itu dikatakan takbiratul ihram? Dimana summa takbiratul ihrami ihraman? Kenapa takbiratul ihram itu disebut takbiratul ihram gitu kan?
Karena takbiratul ihram, dari kata harama, haram gitu. Ihram diharamkan gitu. Kenapa? Gitu kan. Karena sesuatu yang halal di luar takbiratul ihram, ketika sudah mengerjakan takbiratul ihram akan menjadi sesuatu yang halal, maaf. Jadi sesuatu yang halal ketika dikerjakan di luar takbiratul ihram. Namun setelah mengerjakan takbiratul ihram sesuatu yang halal terus menjadi haram. Nah, contohnya makan. Ketika misalnya kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ada sate, wah sate, makan sate. Kira-kira halal atau haram? Mohon maaf ya karena ada ke ini internet terputus ya, koneksi terputus, jadi mohon maaf. Oke. Jadi yang dikatakan Imam Ghazali di sini tidak hanya berupa teks belaka, yang dimana teks yang akan kita artikan secara gamblang, tapi ada makna tersirat di balik itu. Itu yang dimana itu berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuma apa yang dikatakan Imam Ghazali? Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u faqul la arbahallahu tijaratak. Kalau bahasa kita ya yang zaman sekarang, kalau misalnya Anda melihat di dalam masjid ada orang yang berniaga atau ada orang yang dagang atau ada yang jual beli, faqul la arbahallahu tijaratak. Allah tidak akan memberikan kamu keuntungan di dalam perniagaanmu. Baik ya, oke, mungkin untung dalam segi materi, tapi apakah untung yang di sini yang disebut yang dimaksud adalah apa? Al-barakatuh. Karena harta yang sedikit meskipun berkah itu akan terasa jauh lebih untung daripada harta yang banyak tapi tidak berkah. Harta yang banyak tidak berkah bisa jadi kita gampang kehilangannya gitu. Cuman kalau misalnya harta sedikit namun berkah, itu kita bisa menikmatinya, bahkan kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat di balik itu. Oke, mungkin terlihat nominalnya sedikit, cuman manfaatnya sangat luar biasa. Itulah yang disebut dengan al-barokah. Jadi yang dimaksud ada dari keuntungan di sini adalah keuntungan al-barokah, bukan keuntungan nominal, bukan nominal banknot gitu ya, bukan nominal rupiah atau bukan nominal mata uang, tapi nominal al-barokah indallah. Waqala fa idza ra'aita man yanshudu fihi dhallatan faqul la raddallahu 'alaika dhallatak. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga kalau misalnya Anda melihat ada orang yang yunshid gitu, ada orang yang berinsyad atau mencari perhatian gitu. Cari perhatian agar dilihat atau agar agar dipuji, agar menjadi pusat perhatian, karena pada zaman dulu itu pada zaman Arab terdahulu itu orang ketika mencari perhatian atau jika mencari ingin menjadi pusat perhatian ya entah dia menyebutkan syair atau dia menyebutkan insyad, qasidah segala macam. Nah, itu. Ya, jika hal-hal tersebut dilakukan di masjid maka itu termasuk hukumnya makruh. Jadi apa hukumnya kalau kita berdagang dalam masjid gitu kan? Hukumnya apa? Makruh. Nah, pertanyaannya, masjid di sini apakah masjid tempat sholat atau pekarangan masjid? Nah, yang manakah yang menjadi tanah masjid? Yang manakah yang dijadikan kategori masjid gitu kan? Nah, jadi ini kembali nanti kepada permasalahan wakaf. Kemana sang wakif, kemana sang yang memberikan wakaf itu mewakafkan tanahnya untuk dikategorikan masjid. Seperti itu. Kalau misalnya semuanya dijadikan masjid, jadikan masjid. Maka ketika berdagang di situ tidak boleh. Tapi kalau misalnya masjid yang diwakafkan masjid itu yang tempat orang sholat itu, sedangkan yang pekarangannya itu beda lagi, maka ya tidak apa-apa di pekarangan seperti itu. Karena banyak kita temui ya pada saat-saat seperti di masa-masa kita sekarang ini di pekarangan masjid banyak yang berdagang gitu. Tapi apakah haram? Tidak. Hukumnya tidak haram
Karena berdagang itu aslul fil baik itu halal gitu. Kecuali kalau misalnya baik yang menimbulkan gharar. Faqala fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli raka'atat tahiyyah. Nah, kalau misalnya sudah nyampe kalau sudah sampai ke dalam masjid maka jangan langsung duduk kata Imam Ghazali di sini. Jangan langsung duduk maaf. Wa ya wa idza ra'aita man yanshudu fihi dhallatan faqul la raddallahu 'alaika dhallatak. Apabila Anda melihat orang yang berinsyad di situ kadzalika, maka katakanlah bahwasanya Allah tidak akan ya tidak peduli gitu. Ya Allah akan ya acuh tak acuh akan tidak memperhatikan Anda, tidak akan itu gitu. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika pada zamannya. Jadi yang ditulis oleh Imam Ghazali ini adalah sesuai dengan apa yang tertera di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atay tahiyyati. Apabila Anda sudah sampai masjid, fala tajlis, jangan langsung duduk. Sampai kalau misalnya Anda sholat tahiyat masjid atau sholat sunnah tahiyat masjid. Jadi sholat sunnah tahiyat masjid itu salah satu ininya, sunnahnya adalah begitu masuk ke dalam masjid itu langsung Allahu Akbar dengan niat sholat tahiyat masjid seperti itu. Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atil fajr fayujzi'uka ada'uhuma tahiyyah. Apabila di rumah Anda tidak sempat untuk melakukan sholat fajar atau sholat qobliyah gitu kan, yang sebagaimana sebelumnya kita bahas di bab sebelumnya, rakaatai qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Anda tidak sempat sholat 2 rakaat di situ, fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyah, maka mengerjakan sholat tahiyatul masjid itu mengerjakan sholat rakaatai 2 qobliyah fajar itu di dalam masjid, bukan di rumah. Kan kalau sholaita fi baitika, kalau misalnya Anda belum sholat di rumah maka kerjakan sholat tersebut di masjid. Fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyah, maka kerjakanlah hal tersebut dibarengi. Jadi sholat tahiyatul masjid plus sholat sunnah fajar. Karena dalam Sadat Syafi'iyah itu sholat sunnah itu boleh digabung 2 niat dengan 1 sholat. Jadi misalnya kita sholat tahiyatul masjid, terus plus sholat sunnah qobliyah fajar, itu tidak apa-apa. Contohnya lagi kita sholat sunnah duha plus sholat sunnah taubat, itu tidak apa-apa karena dia sesama sunnah gitu kan. Tapi kalau misalnya sholat duha plus qodok subuh bisa nggak? Ya nggak bisa, karena qodok subuh adalah fajar, sholat fardhu itu tidak bisa gitu. Jadi demikian. Waqala, kemudian apa kata Imam Ghazali selanjutnya? Fa idza faragta min raka'ataini fanwil i'tikafa. Nah, kalau misalnya sudah selesai 2 rakaat tadi, maka niatkanlah i'tikaf. Nah, karena kenapa di awal bab wudu itu kita membahas niat itu panjang sekali gitu kan. Ya mungkin yang datang itu ngerasa ya membahas niat itu panjang karena kata Imam Syafi'i, niat itu yadkhul fihi sab'ina baban minal ilm. Ada 7 pintu ilmu yang masuk di dalam bab niat tersebut. Dalam artian apa? Di setiap bab itu kita akan menemukan fanwi, maka berniatlah. Makanya kita bahas di mana bahwasanya hakikatnya itu hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan, sudah kita bahas. Mungkin nanti kawan-kawan bisa melihat di di video sebelumnya ya, di YouTube, di rekaman sebelumnya itu niat itu apa saja ininya, rukunnya, syaratnya, tempatnya, segala macam. Maka akan sangat membuang waktu akan sangat memperpanjang waktu kalau kita ulang lagi di sini gitu. Maka ketika sudah selesai, kata Imam Ghazali di sini, kalau misalnya sudah selesai mengerjakan 2 rakaat, maka niatkanlah i'tikaf. Berniat i'tikaf setelah menunaikan 2 rakaat.
2 rakaat tahiyatul masjid tadi. Dalam artian apa? Niat i'tikaf di sini dari sholat sebelum subuh ya, ini sebelum azan subuh posisinya ini ketikanya. Ceritanya ini sebelum azan, posisi azan subuh. Dari niat awal i'tikaf, otomatis kan yang namanya i'tikaf ya, lama, duduk lama di masjid dengan niat beribadah gitu kan. Maka niatkanlah dari awal itu Anda, oh setelah selesai saya berniat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr. Maka berdoalah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yang beliau panjatkan gitu ba'da raka'atil fajr, setelah sholat fajar atau sholat sunnah fajar tadi. Wa qul Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumma biha sya'si. Ini doa yang masyhur dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma ini ba'da rakaatil fajr, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku memohon rahmat dari Engkau yang di mana rahmat tersebut akan menjadikan hidayah, akan menimbulkan hidayah di dalam hatiku, yang akan menjadikan hidayah di dalam hatiku gitu kan. Wa tajma'u biha syamli wa taluma biha sya'thi dan lain sebagainya. Bahwasanya ini bentuk iftiqar kita kepada Allah. Jadi ketika kita pertama kali ini beriktikaf, jadi ketika kita pertama kali beriktikaf, yang di mana iktikaf kita bilang tadi apa? Berdiam diri dengan niat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Nah, jadi ketika mana tadi? Ketika misalnya kita pertama kali berdoa pada Allah ketika iktikaf itu apa? Allahumma ini as'aluka rahmatan ya Allah. Aku memohon rahmatmu. Min indika tahdi biha qalbi, yang dimana dengan rahmat tersebut bisa menjadikan hatiku ini mendapatkan hidayah. Yang dimana ya sering kita katakan ya manusia, kita ini manusia. Manusia semuanya ini adalah sebuah bentuk satu onggak daging yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dicabut, maka manusia itu hanya sekedar ya bongkahan daging, cuman hanya sekedar santapan cacing tanah gitu. Maka ini yang menyebabkan apa? Ini yang kita inginkan apa? Bahwasanya yang kita inginkan di sini adalah ketika kita pertama kali berhadapan pada Allah. Ketika pertama kali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka rasakanlah diri kita itu bahwasanya kita itu la syai', kita itu bukan apa-apa gitu. Kita itu tidak memiliki apa-apa, kita tidak berhak apa-apa karena min aswa'i ala ta'amul ma'allahi an tastahiq. Jadi salah satu bentuk kita itu sangat buruk bermuamalah dengan Allah itu ketika kita merasa punya di hadapan yang memiliki, gitu kan. Kita merasa punya di hadapan Sang Yang Maha Punya, itu kan tidak ada adab gitu. Maka ini yang diajarkan Imam Ghazali ketika pertama kali kita i'tikaf, apa kata beliau? Allahumma ini as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Rabb, kalau aku memohon aku memohon rahmat dari Engkau yang di mana rahmat tersebut yang akan menjadikan hidayah yang ada di dalam hatiku katanya. Wa tajma'u biha samli ila akhirih. Wa tarud biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulaqini biha rusydi wa ta'simuni biha min kulli su'. Yang di mana ini salah satu bentuk iftikar. Jadi pertama kali kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkanlah bahwasanya kita ini adalah seorang hamba. Kita adalah la syai' amama akbaru kulli syai'. Kita ini adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya di hadapan yang memiliki apa-apa. Ya, itu yang poin yang diinginkan Imam Ghazali ketika mengajarkan kita doa bab iktikaf ini, gitu kan. Wa qala Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi. Di dalam mushaf saya di sini yubashir. Oke. Doa selanjutnya apa? Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi. Ya Allah, aku memohon pada Engkau iman yang stabil, iman yang tetap gitu. Iman yang tidak goyah, yang tidak berubah-berubah. Karena apa? Kenapa kita memohon doa seperti iman daiman gitu kan? Karena qulubul abd baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di dalam hadis dikatakan
hati manusia itu ibarat dua di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam artian bukan berarti Allah memiliki jari, tapi yang diinginkan di sini adalah bahwasanya membolak-balikan hati manusia itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita menggerakkan jari seperti ini. Qulubul ibadi min baini asabi'i min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha'u kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana hati manusia itu sangat gampang Allah bolak-balikan, itu maksud daripada hadisnya. Makanya kita memohon pada Allah agar kita ini selalu berada di dalam iman yang stabil gitu. Yang tidak memang yang iman yazid wa yanqus. Iman itu selalu bertambah dan berkurang. Selalu bertambah dengan ketaatan dan selalu berkurang dengan kemaksiatan. Tapi jadi yang kita inginkan di dalam doa ini apa? Agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus membuat ketaatan. Agar apa? Gitu kan. Agar kita selalu dalam keadaan iman yang stabil. Wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Nah, ya Allah, terus apa kata doa yang diajarkan di sini? Wa as'aluka yaqinan shadiqan. Ya Allah, maka aku memohon keyakinan yang benar-benar yakin gitu, atau sering kita sebut dengan hakul yakin gitu. Keyakinan yang nyata gitu. Kenapa kok kita di sini menginginkan keyakinan yang nyata gitu kan? Karena sebuah keyakinan yang nyata kalau sudah bisa masuk ke dalam hati seorang hamba, maka kekuatan apapun tidak akan menghilangkan keyakinan tersebut. Kita bisa mengambil pelajaran dari Sayyidina Bilal ketika dicambuk, dibebani batu segala macam, untuk apa? Agar bisa menyembah Lata dan Uzza, agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata beliau? Ahadun ahad. Allah, Allah gitu kan. Karena apa? Karena di hatinya tuh yakinan shadiqan. Maka di sini kita mungkin, bahkan kami pribadi ya gitu, kita sama-sama berintrospeksi diri di sini, apakah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar-benar shadiq gitu kan. Sehingga kita benar-benar dalam keadaan ridho dan taslim, gitu kan. Karena dengan keyakinan yang nyata ini, apa indikasinya gitu kan. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya. Nah, makanya Imam Ghazali di sini mengatakan hatta a'lamu, hingga aku mengetahui. Sebenarnya yang dimaksud di sini bukan hingga aku mengetahui, hingga aku sadar. Gitu. Karena manusia itu memang lalai dan sadar. Memang karena sudah sifat asli manusia ya. Manusia itu Allah ciptakan lemah. Kenapa Allah ciptakan lemah? Karena agar kita bisa kembali kepada zat yang maha kuat. Itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi fi Tahdzibin Nufus. Itu dikatakan farji ilal qawi. Maka ketika Anda merasa lemah, maka kembalilah kepada Sang yang maha kuat gitu kan. Khuliqal insanu dha'ifa. Kenapa Allah menciptakan manusia itu lemah? Ya karena agar kita bisa kembali kepada zat yang maha kuat gitu. Kenapa Allah menciptakan wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala? Kenapa manusia itu banyak selalu cekcok gitu kan, agar kita selalu kembali kepada yang maha satu, agar kita tetap bersatu. Kenapa manusia itu diciptakan innahu kana zaluman jahula? Kenapa sih manusia itu kok diciptakan zolim dan juga jahil, agar kita kembali kepada zat yang maha adil dan juga yang maha alim, yang maha mengetahui, yaitu Allah. Dalam artian apa? Kembali lagi kita flashback di dalam mukadimah kita itu, di dalam mukadimah buku ini mengatakan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu, menuntun kamu. Itu yang diinginkan di dalam doa ini sebenarnya, gitu kan. Ketika dia mengatakan wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lamu, hingga aku ini sadar lan yusibani illa ma katabtahu alai. Nah, bahwasanya hingga aku sadar bahwasanya sesuatu yang terjadi kepadaku, yang menimpa aku itu ya Allah, sesungguhnya itu sudah menjadi takdirmu gitu. Karena banyak dari kita ya, bahkan tidak sedikit ya dari kita, ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan gitu kan, kita pertama kali menyalahkan Allah. Ya Rob, apa dosaku? Ya Rob, apa salahku? Ya Rob, bla 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 ila akhirih.
Gitu. Memang ya sifat tabii manusia, semoga Allah mengampuni gitu. Makanya ini faidah daripada yakinan shadiqan itu. Memang kita sering membaca ayat alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak dari kita sering membaca ayat tersebut ya, seseorang apabila terkena musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ketika setelah kita membaca ayat tersebut bagaimana dengan prakteknya? Ketika ketimpa musibah apakah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Belum tentu gitu. Tidak banyak, bahkan tidak sedikit gitu. Oke, semoga Allah mengampuni ya Rabb. Hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma katabtahu alai. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ya, ayat 20-an gitu. Katakan apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min kitabim min kulli an nabra'aha inna fi dzalika 'ala Allahi yasir. Bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memang sesuatu hal tersebut itu bagi Allah sangatlah mudah, sangatlah gampang. Waraddini bima qasamtahu li. Ya Allah, dan jadikanlah aku ini ridho gitu. Katanya Imam Ghazali kalau mana di sini? Waraddini bima qasamtahu li. Nah, maka ya Allah jadikanlah aku ini orang yang ridho dari apa yang telah engkau bagikan, apa yang telah engkau jadikan bagianku gitu kan. Jadi Allah sudah menempatkan Anda di dalam, misalnya begini, Allah sudah menempatkan Anda di sebuah tempat, di sebuah makom yang tertentu yang dimana di situ adalah potensi Anda. Contoh Anda sebagai seorang dokter. Maka jadilah seorang dokter yang baik karena apa? Karena Allah menempatkan Anda di posisi tersebut, menguji Anda di posisi tersebut agar apa? Agar Anda bisa menjadi memanfaatkan hal tersebut liwajhillah untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Ramadan Al-Buti guru kami mengatakan bahwasanya ij'al dunyaka matiyatan litasil biha ila mardatillah. Maka jadikanlah duniamu itu lapak kamu atau mungkin ya bidang kamu di mana jadikanlah itu hal tersebut untuk bisa membantu agama Allah. Anda menjadi dokter jadilah dokter yang baik, Anda menjadi polisi jadilah polisi yang baik, bahkan Anda menjadi ustaz jadikan ustaz yang baik. Karena Imam Ghazali di dalam buku yang lain di dalam Ihya Ulumuddin itu di dalam ini apa ya yang lebih besar daripada kitab ini ya, kitab Ihya Ulumuddin mengatakan apa? Yang pertama kali disindir oleh Imam Ghazali di sini adalah apa? Ulama yaitu ustaz yang tidak baik ya seperti itu. Nah, itu jadi apapun profesi Anda, apapun tempat Allah menempatkan Anda, maka jadilah sesuatu yang berharga di tempat tersebut. Anda mau menjadi guru, Anda mau menjadi polisi, Anda mau menjadi ustaz, Anda mau menjadi dokter, segala macam. Jadilah hal tersebut untuk bisa menjadikan agama Allah, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Anda bisa komputer, bikin desainer, bikinlah meme-meme Islami. Ya, Anda bisa apalagi segala macam ya gunakan hal-hal tersebut untuk membantu agama Allah. Ini yang dimaksud warad ini bima qasam tahuli. Karena apa? Karena kalimat warad ini bima qasam tahuli ini apa? Karena banyak manusia, banyak orang-orang yang merasa bahwasanya dia itu hidup minder. Dalam artian apa? Aduh, aku sudah nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa skill, aku nggak nilaiku IPK ku kecil segala macam. Enggak. Karena Allah sudah menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam artian apa? Allah sudah menempatkan manusia, Allah sudah menempatkan anak Adam itu sesuai dengan apa yang ia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sering guru kami bahkan orang tua kami mengatakan ketika kita mendidik anak khususnya anak itu tidak ada anak yang bodoh, tapi adanya adalah anak yang berbeda tempat berbeda lapak keseriusannya atau berbeda lapak fokusnya gitu. Ada anak yang bagus di hafalannya, ada anak yang bagus di interaksinya, ada anak yang bagusnya. Maka itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan agar seorang manusia itu tumbuh, seorang manusia itu hidup dalam keadaan apa? Percaya diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadis qudsi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Bahwasanya aku ini adalah sesuai dengan apa yang hambaku perkirakan kepadaku. Itu yang diinginkan di dalam kalimat waraddini bima qasamtu qasamtahu li. Sebagaimana Imam Haddad mengatakan di dalam cara wa kun radin bima qaddaral maula wa dabbar wa la taskhat qadallahi rabbil arsyil akbar. Ala ya Allah bin nasara minal ainir rahima tudawi kullama bi min amradin saqima. Karena apa? Karena ketika sesuatu yang sudah kita merasa tidak ridho di dalamnya, kita sudah merasa tidak terima, pasti kita di dalam hidup itu akan merasa terus tertekan, ada tekanan, ada apa segala macam itu pasti. Punya tekanan ini, tanggungan ini, segala macam, minder ketemu orang, bahkan itu menyebabkan kita itu tidak ideal dalam beribadah pun. Itu akan berdampak kepada ibadah kita nantinya gitu, pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Imam Ghazali di sini? Allahumma a'tini imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufr wa rahmatan analu biha syarafun karamatika. Mana di sini? Wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku iman yang sebenar-benarnya iman, gitu kan. Karena iman itu ada derajatnya gitu. Nah, apa bedanya imanan shadiqan dengan yaqinan shadiqan gitu? Apa perbedaannya gitu? Karena kalau iman itu ya iman ya gitu. Yang iman yang dimana stabil, yang la yazid wala yang iman yang selalu bertambah tidak berkurang yang disebut. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufr. Nah, kadang karena ulama kita ya mengartikan bahwa iman adalah yakin dan yakin adalah iman di suatu tempat. Ada juga ada kalanya iman dan yakin itu berbeda, ada kalanya iman dan yakin itu maknanya sama. Sesuai tergantung konteksnya. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufr wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya, yang intinya sama seperti doa yang di atas, ya Allah, berikanlah aku keimanan, iman yang benar-benar itu ya. Afwan, yakinan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, yang di mana rahmat yang dengan rahmat tersebut aku memiliki kemuliaan dan juga karomah ya, di dunia dan juga di akhirat, keutamaan di dunia dan di akhirat. Oke. Wa qala Allahumma inni as'aluka as-sabra 'indal qada. Oke. Allahumma inni as'aluka as-sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisy as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Nah, ini juga doa-doa yang dimana diajarkan oleh Imam Ghazali, maksur juga ya. Ya Allah, aku kepada ini kan doa semua ya, doa. Ini yang diinginkan apa gitu kan. Yang diinginkan dari hal tersebut adalah bahwasanya doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini bukan hanya sekedar doa kalimat-kalimat yang diucapkan sya'wadah seperti biasa ya. Cuman ada poin plus di sini yang dikatakan bahwasanya ingat di mukadimah kita Imam Ghazali mengatakan apa, bahwasanya kita tidak akan merasakan samaratut taqwa. Kita tidak akan merasakan bagaimana indahnya buahnya ketakwaan itu sampai kita tuh merasakan bagaimana kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya dengan selalu mengingatnya, seperti itu. Itu sebabnya kenapa banyak kitab Bidayatul Hidayah ini selain ahkam fikih juga terdiri dari al-adzkar wal ad'iyah, seperti itu. Karena kita beribadah itu agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sama seperti di atas doanya bahwasanya ini adalah bentuk iftiqar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada. Ya Allah, aku memohon kesabaran ketika misalnya ada sesuatu yang terhadap ketentuan-ketentuanmu gitu. Oke. Wal fauza indal liqa wa manazil syuhada wa 'aisy suada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Yang di mana ini adalah intinya ya Allah, as'aluka sabar, aku
memohon padamu sebuah kesabaran dan juga sebuah kemenangan atau sebuah ridhamu ya Allah ketika aku bertemu Engkau, wa manazila syuhada, yang juga posisinya orang-orang syahid ya. Karena posisi orang syahid itu ketika berjalan di Shiratal Mustaqim itu ibarat kilat, dus gitu langsung nyampe gitu. Ada orang yang diriwayatkan 80 tahun perjalanan jalan kaki, ada yang diriwayatkan tergantung amal dan perbuatan. Tapi kalau syuhada itu ketika berjalan di atas Shiratal Mustaqim, diriwayatkan ibarat kilat. Jadi cus gitu langsung sampai gitu. Wa aisas suada, nah, dan juga hidup yang bahagia. Sebenarnya bagaimana hidup bahagia itu hidup di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, wan nasra 'alal a'da, dan juga sebuah kemenangan di dalam menghadapi musuh gitu. Nah, musuh di sini apakah musuh yang disebut musuh perangan? Bukan. Karena akbarul jihadi jihadul hawa. Kata ulama mengatakan bahwasanya sebesar-besarnya jihad, sepenting-pentingnya jihad itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan musuh, musuh ditusuk pakai pedang, meninggal, selesai urusan. Tapi kalau hawa nafsu, setelah dilawan, hilang, habis itu muncul lagi. Hilang, muncul lagi dengan syahwat yang baru. Itu makanya yang dimaksud nasru alal a'da itu adalah nasr ala anfusina. Bahwasanya kemenangan atas diri kita sendiri. Kadang nafsu kita sendiri ini menjadikan kita merasa lebih baik dari orang lain. Kadang hawa nafsu kita ini menjadikan kita merasa ibadah kita ini jauh lebih bagus dari orang lain. Karena kita tidak tahu ketika kita bertasbih satu buah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sholat kita selama ini tidak diterima, tapi kita memungut sampah di jalan itulah yang menjadikan kita masuk surga. Gitu. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita diperintahkan untuk beramal? Karena amal solih itu menjadikan kita apa? Musta'id dan siap untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Waqala wan nasru 'alal a'da, kemenangan di atas musuh-musuh. Yang disebut musuh di sini adalah mungkin musuh bisa kita artikan adalah musuh peperangan ketika kita di dalam konteks berperang. Tapi ketika di dalam konteks kehidupan sehari-hari, udwul a'da, bahwasanya musuh dari musuh-musuh kita itu adalah apa? Diri kita sendiri, hawa nafsu kita ini. Agar kita tidak selalu merasa saya, saya adalah, saya apa gitu. Saya tidak ada apa-apa gitu. Saya adalah. Maka kata saya adalah ini biasanya dipakai oleh Firaun ya. Saya adalah Tuhanmu. Ini Rabbukumul A'la. Sedangkan kalau Nabi Muhammad mengatakan apa? Aku hanyalah. Jadi apa? Merasa tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Merasa tidak lebih baik dari yang lain karena al-mumkinat amamallahi sawa. Makhlukat di hadapan Allah itu semuanya sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa serta stabil di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waqala wa murafaqatal anbiya, dan juga selalu di dalam membersamai para nabi alaihi musallatu wassalam, yang dimana para makomnya anbiya itu makomnya tinggi di hadapan Allah seperti itu. Waqala Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda'u fara'i wa qasura amali waftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama yujiru bainal buhur an tujirani min adzabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil qubur. Nah, ini Allahumma ini unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'i. Ya Allah, aku udah segala keinginanku, segala kehajatku itu aku ufawid ilaika ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Meskipun amalku, meskipun kualitasku ini rendah gitu. Dan juga amalku ini sedikit, kata Imam Ghazali. Waftaqartu ila rahmatik, maka aku selalu menginginkan rahmatmu ya Allah. Was'aluka ya qadiyal umur, wahai yang menentukan perkara, katanya. Wa ya syafiyas sudur, bahwasanya yang menyembuhkan hati, yang menenangkan hati, katanya.
kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau membatasi lautan-lautan, wa antujironi min adzabis sa'ir, maka batasi, jauhkanlah kami ini dari apa? Dari azab api neraka. Wa min da'wati tsubur, dan juga doa-doa yang tertolak, wa min fitnatil kubur. Nah, jadi fitnah kubur ini ada kisah unik ya. Jadi seorang sahabat, wakila dikatakan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan ketika berjalan di kubur para muslimin, beliau menangis gitu kan, menangis. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat yang lain, "Wahai Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis sedangkan engkau sudah dilaqabkan radhiyallahu taala anhu? Kenapa suruh mubasyirina bil jannah, kamu sudah terhitung 10 orang yang pertama kali masuk surga gitu. Top 10 masuk surga gitu kan. Udah dapat tiket surga istilahnya kan. Udah top 10 masuk surga ya Sayyidina Utsman, kenapa kamu masih menangis? Kenapa kamu takut? Apakah kamu takut akan kematian? Kata. Apakah kamu takut akan kematian gitu kan katanya. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan apa gitu kan. Saya tidak pernah takut akan kematian. Tapi apa? Tapi saya memang dijamin masuk surga. Tapi kan sebelum ada fase surga, kata Sayyidina Utsman, ada namanya fase alam barzah. Memang saya dijamin masuk surga, tapi apakah saya dijamin untuk selamat dari azab kubur? Nah, ini yang menjadikan yang menjadi titik pertanyaan gitu kan. Bahwasanya azab kubur kita tidak tahu. Semua itu yang disebut, yang segala hal-hal gaib tersebut disebut dengan misteri ilahi gitu ya. Sering kita sebut, bukan berarti misteri ilahi yang jadi sinetron Indosiar, bukan. Tapi misteri ilahi di sini adalah sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala kemudahannya gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulis kita di dalam golongan orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari azab kubur. Wa qala Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa dafa anhu amali wa lam tablughu niyyati aw umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tih ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fih was'alukahu ya rabbal alamin. Ini yang diinginkan oleh Imam Ghazali ini sebenarnya apa gitu kan. Bahwasanya kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa, man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Bahwasanya ala inna sil'atallahi ghaliyah, perniagaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan mahal gitu kan kata Imam Ghazali. Ala sil'atallahi hiyal jannah. Bahwasanya perniagaan Allah itu adalah surga kata gitu, kata Imam Ghazali. Perniagaan Allah itu adalah surga. Apa maksud daripada hadis ini kan ketika kita bukan berarti kita berniaga kepada Allah, bukan berarti kita mengatakan lo jual gua beli, bukan berarti Allah mengatakan amal kita banyak terus kita sudah pasti dapat tiket surga Firdaus, bukan seperti itu, tiket VIP, ekonomi, menengah, klasik dan segala macam, bukan. Bukan itu yang dimaksud dari hadis tersebut. Tapi apa? Bala inna sil'atallahi ghaliyah, bahwasanya sil'ah Allah itu adalah perniagaan Allah itu adalah surga. Dan surga itu mahal. Saking mahalnya, Anda tidak dapat masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dan akhirnya karena Anda diliputi oleh rahmat Allah, Anda masuk ke dalam perniagaan Allah yang sangat mahal itu bila saman, tanpa harga, gratis, free. Asalkan Anda terliput oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan oleh Imam Ghazali agar kita selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, zikirnya, salatnya, segala macam itu akan menimbulkan sesuatu yang disebut dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa banyak kita temukan koruptor salat tapi korupsi juga? Kenapa kita menemukan
Orang pergi ke masjid cuman marah-marah masih ini juga, orang pergi kajian tapi, hatinya masih keras juga, kenapa gitu kan? Ya karena itu, apakah yang dikerjakan itu beneran untuk Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar prioritas untuk menjalankan kewajiban, kan gitu. Maka, kita sama-sama menanyakan diri kita sendiri, bukan berarti saya menyampaikan hal seperti ini terus saya sudah bukan berarti saya menyampaikan hal seperti ini terus saya sudah menjalankan ya. Tapi kita sama-sama menjalankan, sama-sama berbenah, sama-sama, ini kayak membaguskan diri gitu ya, agar kita dapat predikat radin billahi ta'ala pada qadanya Allah, ridho di dalam qadanya Allah, dan juga termasuk dari hamba yang berserah diri kepada Allah. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada dari yang bertanya? Dari rekan-rekan kajian yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Tasnim dan juga admin, dan juga para pengurus, Yayasan Tasnim Malika Anura. Semoga Allah selalu memberikan barokah dan inayahnya kepada yayasan kita ini. Semoga diberikan kemudahan dan juga bagi kita semua, semoga kita mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب لمن له حق علينا وفقهم لما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب أسماءنا في ديوان حضرة النبي واكتب أسماءنا في ديوان أهل الجنة واكتبنا في قلب حضرة النبي يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على هادي الأمين وإلى حضرة النبي الفاتح. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. شكرا على حسن اهتمامكم. نتمنى اللقاء في يوم القادم إن شاء الله. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.